Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahnya. Saya bisa dalam hal ini memenuhi tugas UTS mata kuliah manajemen pemasaran 1 ini dengan membuat video recording. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah manajemen pemasaran 1 yang telah membimbing saya dalam pembuatan tugas ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang berkontribusi dalam pembuatan video recording ini. Sebelum saya menjawab pertanyaan UTS, izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Munawar, NIM 201041717296, ujian tengah semester ganjil, tahun akademik 2021-2022. Mata kuliah Manajemen Pemasaran 1, dosen pembimbing Adi Mursalin SEMM, program studi atau jenjang manajemen S1, kelas E Putus Sibau, hari dan tanggal Sabtu 20 November 2021, sifat ujian video recording. Bismillahirrahmanirrahim. Jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen pemasaran dan mengapa manajemen pemasaran penting dalam dunia bisnis. Manajemen pemasaran atau marketing manajemen merupakan analisis perencanaan, implementasi dan pengendalian atas program-program yang didesain untuk menciptakan, membangun dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan perusahaan. Manajemen perusahaan menurut para ahli, menurut Kotler dan Keller 2012 menyebutkan bahwa pemasaran adalah analisis perencanaan, implementasi, serta pengendalian dari program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan manajemen adalah proses perencanaan planning, perorganisasian organisasi, pergerakan atau acting, pengarahan directing, dan pengawasan controlling. Manajemen pemasaran merupakan suatu usaha untuk merencanakan, menerapkan yang terdiri dari kegiatan mengorganisasikan, mengarahkan serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu perusahaan agar tercapai tujuan perusahaan secara efisien dan efektif. Menurut Sofyan Asauri 2013, manajemen pemasaran merupakan suatu kegiatan penganalisian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program-program yang dibuat untuk membentuk, membangun, dan memelihara keuntungan dari pertukaran melalui sasaran pasar guna mencapai tujuan perusahaan dalam jangka panjang. Philip 2005 juga menjelaskan bahwa manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan, pemikiran, penetapan harga promosi, serta penyaluran barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran-sasaran individu dalam organisasi. Adanya manajemen pemasaran ini sendiri dikarenakan pemasaran sebuah brand yang merupakan suatu hal yang penting dari perusahaan. Oleh sebab itu, segala keputusan yang diambil harus dirancang. Hal ini dapat kita pelajari pada buku manajemen pemasaran yang ada di bawah ini, dan salah satunya adalah manajemen pemasaran menjadi penting untuk memiliki persaingan yang semakin ketat dan kebutuhan akan metode distribusi yang lebih baik untuk mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan. Manajemen pemasaran saat ini adalah fungsi terpenting dalam perusahaan komersil dan bisnis. Berikut ini adalah faktor-faktor lain yang menunjukkan pentingnya manajemen pemasaran. Di antaranya adalah: 1. Pengenalan produk baru di pasar. 2. Meningkatkan produksi produk yang sudah ada. Yang ketiga, mengurangi biaya penjualan dan distribusi. Yang keempat, pasar ekspor. Yang kelima, perkembangan sarana komunikasi dan moda transportasi dalam dan luar negeri. 6. Meningkatnya pendapatan per kapita dan permintaan akan lebih banyak barang oleh konsumen. Yang kedua, bagaimana pemasaran penting di tempat kerja saudara? Pemasaran menjadi penting di tempat kerja saya dikarenakan untuk membangun program kerja yang sedang dan akan dilakukan agar dikenal masyarakat luas. Pemasaran menjadi penting di tempat kerja saya karena dengan adanya pemasaran, segala program-program kinerja yang direncanakan dapat menganalisa, dilaksanakan, dan mengawasi untuk meningkatnya produktivitas kinerja dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan publik dan dalam jangka panjang. Yang ketiga, apa yang sudah ketahui tentang bauran pemasaran dan sebutkan bauran pemasaran suatu partai. Bauran pemasaran marketing mix adalah kumpulan variabel pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran pada pasar yang ditargetkan.
Secara sederhana, bauran pemasaran adalah strategi yang memadukan kegiatan-kegiatan pemasaran dalam satu waktu untuk meningkatkan penjualan produk atau jasa. Konsep ini pertama kali dikenalkan oleh Neil Borden, seorang profesor pemasaran Harvard pada tahun 1964, lalu disempurnakan oleh John McCarthy dengan menyusun komponen pada tahun 1968. Konsep bauran pemasaran atau marketing mix sudah lama digunakan oleh para pemilik bisnis di berbagai negara dalam menyusun strategi pemasaran yang efektif. Bauran pemasaran 4P dan 7P, awalnya konsep ini hanya mencakup 4 elemen saja dan dikenal sebagai konsep marketing 4P, yaitu produk ialah barang atau jasa yang dijual yang memiliki nilai guna dan dibutuhkan oleh konsumen. Produk yang ditawarkan harus memperhatikan dua unsur, yaitu kualitas dan visual. Yang kedua, price ialah sejumlah harga yang harus diberikan konsumen untuk mendapatkan barang atau jasa yang dijual. Yang ketiga, place ialah tempat atau lokasi proses jual beli harus memperhatikan lokasi penjualan yang sesuai dengan target pasar. Selain itu, pilihlah tempat yang memang memerlukan produk yang sedang dijual. Yang keempat, promotion. Kegiatan bisnis dalam tujuan agar konsumen bisa lebih mengenal dan tertarik dengan produk bisnis sesuai dengan pemasaran dengan target pasar serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas. Yang kelima, physical evidence. Penampilan fisik baik bangunan, logo, interior produk dan lain sebagainya akan mempengaruhi mood konsumen sehingga harus dibuat semenarik mungkin. Yang keenam, people, yaitu semua SDM yang terlibat di dalam bisnis tersebut. Yang ketujuh, proses, yaitu langkah-langkah yang dilakukan secara penjual dan konsumen berupa pelayanan serta proses transaksi. Manfaat bauran pemasaran dengan elemen yang komplit. Tentu saja bauran pemasaran memberikan manfaat yang dibutuhkan oleh sebuah bisnis. Manfaat dari bauran pemasaran antaranya sederhana, alokasi sumber daya yang bijaksana, alokasi tanggung jawab, memfasilitasi proses komunikasi, mampu menganalisis keuangan sehingga dapat memenuhi banyak kebutuhan dan tetap menghasilkan keuntungan. Kekurangan konsep bauran pemasaran adalah, namun di balik berbagai manfaat yang dapat diperoleh, bauran pemasaran juga mempunyai beberapa kekurangan yang diringkas dalam poin-poin berikut ini. Yang pertama, lebih berorientasi pada internal bisnis sehingga tidak mempertimbangkan perilaku konsumen. Yang kedua, menganggap konsumen sebagai pihak pasif yang tidak memungkinkan untuk melakukan interaksi. Yang ketiga, tidak membahas terkait hubungan dengan konsumen dan brand experience. 4. Bagaimana peran pemasaran bagi saudara yang bekerja di instansi pemerintahan atau bagi yang bekerja di dewan atau bagi yang menjadi anggota partai politik. Dengan menggunakan pendekatan pemasaran dalam profesi saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, sebagai pengurus salah satu partai politik di Kabupaten Kapuas Hulu, menjadi sangat bermanfaat dikarenakan dengan adanya peran pemasaran dalam profesi ini dikembangkan tempat saya bekerja dan organisasi partai politik tempat saya mengabdi. Saya bisa menganalisis, merencanakan, mengimplementasikan dan pengendalian atas program-program kerja yang didesain untuk mencapai dan membangun untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan kelembagaan tempat saya bekerja. Sebagai anggota DPRD dan pengurus partai politik, tentu harus memiliki perspektif yang luas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kelembagaan atau organisasi tempat saya mengabdi. Contoh untuk menjaga kestabilan bisnis, salah satu BUMD yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu yang dianggarkan melalui penyertaan modal yang berasal dari APBD. Maka dalam rapat dengar pendapat dengan beberapa direksi BUMD, maka saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu menggunakan pendekatan pemasaran dalam meninjau dan mengevaluasi prospek BUMD di Kabupaten Kapuas Hulu. Yang kelima, bagaimana saudara menerapkan teori pemasaran dalam rangka untuk memperoleh suara masyarakat agar dapat terpilih dan duduk di dewan. Berdasarkan teori yang tersebut di atas yang sudah disebutkan saya tadi, strategi yang diterapkan dalam pemasaran dalam rangka memperoleh suara masyarakat selalu membangun komunikasi dengan masyarakat atau konstituen di daerah pemilihan saya atau dapil saya untuk menyerap dan menampung aspirasi masyarakat agar bisa terserap dalam program pokok-pokok pikiran anggota DPRD
yang diimplementasikan dalam bentuk pembangunan, program, dan yang lain sebagainya. Dengan adanya komunikasi yang intens, maka kesempatan untuk terpilih periode berikutnya akan lebih mudah. Yang keenam, sebagai anggota partai politik guna memperoleh banyak pendukung, program-program apa yang sudah tawarkan kepada masyarakat dan jelaskan jawaban Anda dengan menggunakan bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau marketing adalah kumpulan variabel pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran pada dasar yang ditargetkan. Secara sederhana, bauran pemasaran adalah strategi yang memadukan kegiatan-kegiatan pemasaran dalam satu waktu untuk meningkatkan penjualan produk atau jasa. Secara umum, program yang selalu menjadi persoalan masyarakat ialah masalah pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Guna memperoleh banyak pendukung, program tersebut menjadi program prioritas yang ditawarkan saya sebagai anggota partai politik kepada masyarakat. Dengan menggunakan strategi bauran pemerasan yang melibatkan semua stakeholder atau instansi yang terkait, yang berkepentingan dan berkolaborasi dalam masyarakat serta melibatkan ahli dan pakar dalam mengimplementasikan program yang ditawarkan. Dengan menawarkan program ke masyarakat, perlu adanya strategi bauran dengan menggunakan 4P: People, Process, Program, Performance. Pemasaran bukan hanya memasarkan barang dan jasa, melainkan terdapat sekitar 10 hal produk yang bisa dipasarkan. Yang pertama, barang, jasa, kegiatan, pengalaman, orang, tempat, properti, organisasi, dan informasi. Yang seterusnya, pemasar secara berkala sebaiknya melakukan analisis terhadap value yang diberikan kepada pelanggan. Hal itu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pemasar dibandingkan para kompetitor. Sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan analisis value tersebut. Di antaranya adalah: pertama, identifikasi atribut-atribut dalam manfaat-manfaat yang mempertimbangkan konsumen dalam pemilihan produk atau jasa. Yang kedua, secara kuantitatif, berilah ranking tingkat kepentingan pada setiap atribut dan manfaat yang disebutkan oleh konsumen di atas. Yang ketiga, lakukan evaluasi terhadap kinerja produk perusahaan dan dibandingkan dengan kinerja produk kompetitor berdasarkan atribut dan manfaat yang dipentingkan konsumen sesuai ranking tingkat dan kepentingannya. 9. Banyak perusahaan percaya bahwa kepuasan pelanggan merupakan hal yang penting. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Jelaskan jawaban Anda dengan menggunakan teori kepuasan pelanggan. Ini soal yang ke-9. Kepuasan konsumen merupakan tingkatan perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang diterima dan diharapkan. Umar, tahun 2005, halaman ke-65. Seorang pelanggan jika merasa puas dengan nilai yang diberikan oleh produk atau jasa, sangat besar kemungkinan akan menjadi pelanggan dalam waktu yang lama. Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, yang dikutip dari buku Manajemen Pemasaran, mengatakan bahwa kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa yang muncul setelah membandingkan kinerja produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. 2013, halaman 128. Jika kinerja di bawah harapan, maka konsumen akan kecewa jika kinerja sama dengan harapan. Konsumen merasa puas jika kinerja berada di atas harapan. Konsumen akan merasa gembira. Penilaian konsumen terhadap kinerja produk dipenuhi banyak faktor. Salah satunya adalah seberapa dekat hubungan pelanggan dengan produk tersebut. Konsumen biasanya akan mempunyai penilaian yang lebih positif terhadap produk atau merek yang mereka sukai. Menurut Philip Kotler, 1994, pengukuran tingkat kepuasan konsumen dapat dilakukan dengan berbagai cara. Sebutkan dan jelaskan di antaranya. Menurut Philip Kotler, 1994, pengukuran tingkat kepuasan konsumen dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Di antaranya adalah sistem keluhan dan saran. Sebuah perusahaan yang berfokus pada pelanggan akan mempermudah pelanggannya untuk memberikan saran, pendapat, dan keluhan mereka. Media yang digunakan meliputi kotak saran yang diletakkan di tempat-tempat strategis, saluran telepon khusus, dan sebagainya. Tetapi metode ini cenderung pasif, sehingga sulit mendapatkan gambaran lengkap kepuasan dan tidak kepuasan. Tidak semua pelanggan yang tidak puas akan menyampaikan keluhannya, bisa saja langsung tidak menjadi pelanggan lagi dan beralih ke perusahaan lain. B. Survei kepuasan
pelanggan, perusahaan tidak dapat menggunakan tingkat keluhan sebagai ukuran kepuasan pelanggan. Perusahaan yang responsif mengukur kepuasan pelanggan dengan mengadakan survei berkala, yaitu mengirim daftar pertanyaan atau menelpon secara acak dari pelanggan untuk mengetahui perasaan mereka terhadap berbagai kinerja perusahaan. Selain itu, juga dapat dipertanyakan kinerja dari perusahaan dan pesaingnya. Dengan mengadakan program pengukuran kepuasan konsumen secara periodik akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan dan tingkat kepuasan pelanggan yang lebih besar dalam jangka panjang. Akan lebih menguntungkan mempertahankan pelanggan loyal daripada terus-menerus menarik dan membina pelanggan baru untuk menggantikan pelanggan yang pergi. Pelanggan yang sangat puas akan menyebarkan cerita positif dari mulut ke mulut dan malah akan menjadi iklan berjalan bagi suatu perusahaan yang tentunya akan menurunkan biaya untuk menarik pelanggan baru. Demikianlah apa yang saya sampaikan. Ini lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.